Selamat pagi semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan ini saya akan memaparkan hasil kajian saya dengan judul optimasi sistem pendingin integratif pada toolbox sepeda motor dengan studi kasus pada penculikan keliling. Baik, latar belakang penculikan keliling umumnya menggunakan es batu sebagai pendingin. Metode ini tidak efisien dan tidak tahan lama, terutama di bawah terik matahari. Akibatnya kualitas ikan menurun, kandungan gizinya berkurang dan nilai jual hidup pasti menurun. Diperlukan solusi energi ramah lingkungan dan efektif untuk pendinginan jarak jauh. Baik, untuk rumusan masalah di sini, bagaimana efektivitas sistem pendingin evaporatif dibandingkan dengan sistem pendingin konvensional atau yang masih menggunakan es batu dalam mempertahankan suhu rendahnya. Untuk tujuan penelitian, yang pertama menguji performa sistem pendingin evaporatif pada toolbox sepeda motor. Yang kedua, membandingkan hasilnya dengan sistem pendingin konvensional dalam menjaga kualitas ikan. Baik, landasan teori ini singkatnya, prinsip pendingin evaporatif yaitu menggunakan penguapan air untuk menyerap panas dari udara. Keunggulannya itu hemat energi, tidak menggunakan refrigeran dan juga ramah lingkungan. Untuk pengaplikasiannya itu cocok untuk wilayah yang panas dan juga kering. Untuk metode penelitian, untuk desain menggunakan eksperimen dengan dua kelompok, yaitu kelompok kontrol, yaitu di mana toolbox dengan es batu. Untuk kelompok eksperimen yaitu toolbox dengan menggunakan sistem evaporatif. Untuk variabelnya itu variabel bebas yaitu jenis sistem pendingin. Variabel ketiga itu suhu dalam toolbox. Untuk variabel kontrolnya itu kapasitas penampungnya itu menggunakan ember oker yang volumenya itu 20 liter dan juga suhu lingkungan yaitu berkisar 30 sampai dengan 35 derajat Celcius. Untuk alatnya itu menggunakan alat penelitian yaitu menggunakan termokouple digital, stopwatch, wadah air dan juga es batu. Untuk durasi pengamatan yaitu 1 jam atau 60 menit dengan pencatatan setiap 5 menit. Berikut adalah desain alatnya. Yang pertama itu selang untuk distribusi air. Yang kedua itu pompa air. Di sini pompa air saya menggunakan pompa air akuarium. Yang ketiga itu penampung atau wadahnya tadi menggunakan ember. Yang keempat itu kipas DC. Yang kelima itu kokopit. Kokopit di sini saya gunakan sebagai media basah. Kokopit sendiri ini terbuat dari serabut kelapa yang sudah dipilah-pilah. Dan yang kita ambil itu serat paling halus. Jadi kita anyam lagi membuat seperti media untuk media basahnya. Untuk hasil penelitian yang pertama dari sistem pendingin konvensional, penurunan suhu awal cukup cepat, yaitu dari 29 derajat Celcius sampai 19,6 derajat Celcius dalam waktu 20 menit. Setelah itu suhu kembali naik hingga 25 derajat Celcius pada menit 60. Kesimpulan ini tidak mampu mempertahankan suhu rendah pada waktu yang lama. Yang kedua itu sistem pendingin evaporatif, yaitu penurunan suhu stabil dan konsisten, yaitu 29 derajat Celcius turun hingga 18,7 derajat Celcius pada menit 20. Jadi suhu tetap stabil di kisaran 19 sampai 20 derajat Celcius hingga akhir pengujian. Untuk total penurunan suhu sekitar 10,3 derajat Celcius, di mana jauh lebih efektif. Baik, ini perbandingan hasilnya tadi. Di sini suhu awal saya menggunakan 23 derajat Celcius. Untuk suhu terendah dari sistem konvensional atau yang menggunakan es batu itu suhu terendahnya itu hanya pada 19,6 derajat Celcius dan suhu airnya itu suhu air artinya selama 60
60 menit pengamatan tadi, suhu airnya itu naik ke 25 derajat Celcius. Untuk penurunan totalnya itu kurang lebih 4 derajat Celcius saja. Nah, untuk sistem pendingin evaporatif yang menggunakan evaporatif tadi, suhu airnya sama-sama pada 29 derajat Celcius dan mencatat suhu terendah itu 18,7 derajat Celcius. Itu suhu terendahnya, dan suhu airnya itu pada akhir pengamatan itu pada 21,3 derajat Celcius dengan penurunan total kurang lebih 10,3 derajat Celcius. Di sini kita disebutkan kalau sistem pendingin evaporatif itu jauh lebih efektif. Baik, untuk kesimpulan, sistem pendingin evaporatif lebih efektif daripada sistem konvensional. Yaitu yang kedua, dapat menjaga suhu rendah secara stabil dan juga lebih hemat energi. Yang ketiga, potensial diterapkan untuk penjual ikan keliling dan usaha kecil. Yang keempat, bersifat ramah lingkungan karena tanpa regeneran dan juga hemat energi. Untuk saran, perlu uji lanjutan pada kondisi lingkungan yang berbeda atau kelembapan tinggi dan juga suhu ekstrim. Dapat dikembangkan dengan sensor otomatis dan juga kontrol suhu digital. Yang ketiga itu eksplorasi media evaporatif baru, yaitu